Assalamualaikum, pada video kali ini kita akan membahas tentang virtual machine pada VMware. Jika pada video sebelumnya teman-teman sudah menggunakan hypervisor, yaitu VirtualBox. Ya, di video kali ini kita akan mencoba membuat virtual machine pada hypervisor yang berbeda, yaitu VMware. Sebelumnya, itu kita akan install VMware terlebih dahulu. Kita pergi ke Chrome, ya. Kita tuliskan download VMware, ya. Kita tekan yang bawah ini, ya, download VMware Workstation, ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah ada ya tampilan halaman webnya. Kita scroll ke bawah, ya. Jadi sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi atau hypervisor VMware itu bayar, ya. Tetapi kita bisa trial, ya, selama 30 hari. Karena kita digunakan untuk belajar, saya rasa 30 hari ini sudah cukup, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, ketika teman-teman menggunakan OS Windows, teman-teman bisa klik di sini, ya. Dan untuk Linux bisa di sini, ya, kliknya. Tapi sayangnya pada VMware ini belum support pada macOS. Karena saya menggunakan OS Windows, kita klik Windows. Tapi tampaknya saya tidak akan mendownload, ya. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload yang namanya VMware, ya. Dan juga proses instalasi VMware itu, ya, ini tuh hampir sama dengan aplikasi yang lain. Ya, kita tinggal next saja, ya, seperti kita install VirtualBox, ya. Nah, nanti kan seperti ini, ya, tampilannya. Kurang lebih seperti ini tampilan dari VMware Workstation. Dan juga saya trial, ya, tinggal 20 hari lagi, ya. Tapi ini sangat bermanfaat untuk kalian yang pengen belajar yang namanya VMware ini. Seperti itu. Kita langsung saja. Di sini teman-teman bisa klik, ya, buat virtual machine. Kemudian di sini ada dua pilihan. Yang mana saya sarankan kita memakai yang tipikal. Karena itu rekomendasi dari VMware-nya. Ketika custom, maka konfigurasinya itu lebih ke unplanned. Kita next. Di sini kita pilih yang installer disk image Viliso, ya. Teman-teman bisa browse, ya, dan arahkan ke Ubuntu Helper, ya. Yang ini kita next saja. Di virtual machine ini, ya, teman-teman bebas, ya, mau mengasihkan nama apa saja. Kita namanya Ubuntu Helper, ya. Dan teman-teman bisa browse, ya, lokasi dari data dari Ubuntu servernya. Kita di local disk dia aja lah. Ini kita oke. Kita next. Di sini adalah storage yang akan kita butuhkan pada Ubuntu serial kita. Saya rasa untuk Ubuntu ini 10 GB juga sudah cukup, ya. Di sini kita bisa next saja. Di sini kita bisa cek kalau teman-teman ingin mengcustomnya. Teman-teman bisa klik di sini, ya, yang custom match hardware, ya. Kemudian di sini kita bisa mengsetting semau kita, ya. Contoh kita setting prosesor, kita ubah jadi satu aja, ya. Udah. Kita close, udah. Itu aja, kita finish seperti ini, ya. Kita tunggu. Nah, tampilannya kayak seperti ini. Seperti itu.
Ini adalah proses instalisasinya. Jika teman-teman lupa bagaimana proses instalisasi dari Ubuntu-nya, teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya yang bagaimana kita sudah memberikan video bagaimana cara menginstal Ubuntu Helper pada VirtualBox. Di sini kita akan lanjut ke Zoom di VMware. Ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya, jika tulisannya itu terlalu kecil ya. Dan misalkan kita zoom itu, maka tulisannya juga tidak akan berubah. Jadi tetap saja kecil. Caranya hampir sama ya, kayak VirtualBox. Tapi bedanya pada VMware ya, kita bisa klik view. Lalu di sini ada keep aspect ratio stack. Nah, kalau kita zoom maka tulisannya akan lebih besar. Nah, ini tampaknya sudah jelas ya. Seperti ini. Nah, ya. Di sini saya sudah menginstal ya yang namanya Ubuntu Helper. Jika teman-teman lupa proses instalisasinya Ubuntu Helper, teman-teman bisa kembali ke video sebelumnya ya. Segitu saja mungkin pembahasan tentang Zoom ini. Di sini kita akan lanjut ke pembahasan cloning virtual machine ya. Yaitu kita akan mencoba mengcloning pada VMware. Sama halnya jika teman-teman belajar cloning pada VirtualBox ya, atau cloning itu artinya menggandakan. Jadi misalkan teman-teman memiliki satu server, kemudian ingin membuat satu lagi. Nah, teman-teman tidak perlu mendownload servernya lagi. Teman-teman perlu siapkan satu server, kemudian bisa digandakan ke banyak server. Contohnya, misalkan teman-teman ingin membuat 5 virtual machine, maka tidak perlu repot-repot untuk membuat kelimanya. Teman-teman hanya perlu menyiapkan satu server saja atau satu virtual machine saja. Lalu, teman-teman bisa menggandakannya menjadi 4 buah sehingga terbuatlah 5 virtual machine. Kita masuk ke VMware. Di sini kita shutdownin dulu ya. Sini. Shutdown guys. Kita tunggu. Caranya, teman-teman bisa klik pada VMware ini. Kita klik. Kemudian kita pilih manage ya, yang ini. Ya. Habis itu clone. Sekali lagi ya. Kita pergi ke sini, Ubuntu Helper. Kita klik kanan ya. Di situ kita ke manage clone. Lalu di sini kita bisa next ya. Kita pilih yang the current state in the virtual machine. Next. Di sini teman-teman bisa pilih ya. Kita pilih yang full clone ya. Di sini kita tulis namanya ya. Bebas ya, mau apa kita tulisnya Ubuntu 2 aja. Di sini kita bisa lokasikan ya. Kita lokasikan di local disk D. Oke, kita finish. Di sini kita tunggu saja ya. Kita close. Nah, di sini sudah ada ya Ubuntu 2. Jadi Ubuntu 2 ini adalah hasil cloningan dari Ubuntu 1. Nah, kita bisa open saja. Kita tunggu. Di sini kita login saja di Ubuntu 2 ini dan masukkan passwordnya. Di sini sudah berhasil ya. Mungkin segitu saja pembahasan tentang clone ini. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu snapshot virtual machine. Secara konsep, snapshot itu
hampir sama pada VirtualBox, di mana snapshot itu digunakan untuk menandai status pada VM. Kemudian nanti jika ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya. Ketika teman-teman memiliki server yang tidak berjalan, kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan konfigurasi, maka teman-teman bisa menandai status yang sekarang. Jadi misalkan kita konfigurasi dan terjadi error, teman-teman bisa kembali ke status, yaitu status dimana sebelum mengkonfigurasi. Oke, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman bisa buka aplikasi PMR ya, yang ini. Oke, kita bisa bersihkan dengan perintah clear. Perhatikan, jika kita ls, maka tidak ada direktori ataupun file ya yang sudah kita buat. Jadi komen ls itu untuk mengecek direktori. Sekarang kita bisa menandai status ini ya sebagai status default. Kita shutdown dulu. Shutdown guys. Untuk cara snapshotnya, teman-teman bisa klik kanan pada virtual machine, kemudian pilih snapshot dan text snapshot. Dan untuk cara yang kedua, kita pergi ke PM ya, dan snapshot dan text snapshot ya. Tapi ini sama aja ya, mau yang ini atau mau yang ini ya. Kita langsung saja text snapshot. Di sini masukkan nama default ya, default Ubuntu. Ini kita text snapshot. Sekarang kita sudah membuat yang namanya snapshot. Untuk cara melihat snapshotnya, teman-teman bisa klik kanan pada virtual mesinnya dan snapshot manager ya, ini. Di sini kita mempunyai default Ubuntu. Kita close, kemudian kita open ya. Di sini kita masukkan username-nya dan password-nya. Ya, kita bersihkan dulu. Ketika kita ls, maka tidak ada konfigurasinya atau tidak tertampil direktori apapun karena kita belum membuatnya. Kita langsung saja membuat file ya atau direktori dengan menggunakan perintah atau command tools ya. Tools itu digunakan untuk membuat direktori. Di sini kita akan buat file dengan nama a.txt dan juga b.txt. Kita enter. Ketika ls, maka otomatis kita memiliki dua direktori, yaitu a.txt dan b.txt. Anggap saja teman-teman sedang melakukan konfigurasi dan konfigurasi ini menyebabkan server teman-teman itu error. Maka teman-teman bisa langsung menggunakan snapshot ya. Kita shutdown ini dulu ya. Di sini kita akan kembali ke status sebelumnya, yaitu bisa klik kanan saja pada virtual mesin ini ya. Kita pilih snapshot ya, dan lalu revert to snapshot ya, ataupun
teman-teman bisa pilih satu default Ubuntu. Ya, yang ini, yang Snapshot Manager. Dimana kita akan kembali ke status default Ubuntu kita. Ya. Kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa ketika snapshot, maka status ini akan hilang. Apakah kita ingin kembali ke default Ubuntu? Kita pilih yes ya. Kita langsung saja open. Kita masukkan username kita dan password. Ketika kita komen ls, apakah ada direktori yang sudah kita buat sebelumnya? Ya, kita cek. Ternyata tidak ada, sudah menghilang. Dan kita itu sudah kembali ke status awal kita. Ya, mungkin itu saja pembahasan tentang snapshot ini ya. Kita akan coba ekspor impor di virtual machine. Kita buka dulu PMR-nya. Ya, yang ini. Ya. Untuk caranya, kita bisa masuk ke file dan pergi ke export to OVF. Kemudian di sini pilih di mana file itu disimpan. Di sini kita ubah namanya jadi Ubuntu export. Ya. Kita save. Ini agak lama, kita percepat saja. Nah, sudah ke ekspor ya. Kita bisa cek file ekspor kita. Di sini kita buka filenya saya. Dan perhatikan, sekarang kita memiliki hasil ekspor dari Ubuntu kita. Nah, misalkan teman-teman menggunakan VirtualBox, untuk VirtualBox itu hasil filenya akan cuma satu. Jadi, hanya berbentuk seperti yang biru ini. Tetapi, ketika mengekspor di PMR itu hasil ekspornya ada beberapa file. Di sini kebetulan ada sekitar 1, 2, 3, 4, mungkin ada 6 ya. Cuman nggak tahu ini di sebelah mana. Ya. Kemudian bagaimana cara mengimpor? Kita bisa pilih file ya, file yang biru ini. Kita bisa klik di sini. Kita pilih yang VMware Workstation ya. Atau kita bisa klik kanan, kemudian Open Watch, kemudian VMware Workstation. Kita open saja yang di sini aja ya, sama aja juga. Ya, di sini kita tuliskan name-nya. Untuk name-nya kita masukkan Ubuntu 3. Dan di sini kita masukkan lokasinya di local disk D ya. Kita oke. Kita impor. Nah, di sini ada loading ya. Mungkin loadingnya ya gak terlalu lama seperti ekspor sebelumnya. Kita tunggu saja ya. Oke, perhatikan. Sekarang kita sudah memiliki Ubuntu 3 ya. Kita bisa nyalakan Ubuntu-nya ya. Kita oke. Kita tunggu ya. Di sini kita masukkan username-nya dan password-nya. Sekarang kita sudah memiliki Ubuntu 3 ya. Dimana Ubuntu 3 itu ialah hasil impor dari Ubuntu yang sudah kita ekspor sebelumnya. Oke, teman-teman mungkin segini saja untuk pembahasan tentang virtual machine pada VMware. Mungkin pada bab selanjutnya kita akan coba bahas network pada VMware.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.